Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat ketemu kembali dengan saya Pak Wagio yang mengajar bimbingan konseling khususnya kelas 9 SMP Negeri 1 Ponorogo, baik kelas 9A, 9B, 9C atau 9D. Seperti biasanya, sebelum pembelajaran kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Oke. Mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Jangan lupa pula juga setiap kita pertemuan kita adakan yaitu absen ya, untuk mengetahui kehadiran kalian. Kalau mungkin belum sempat buka, silakan kalian buka untuk absen. Minggu yang lalu kita sudah belajar tentang remaja berprestasi ya. Untuk pagi hari ini yaitu dengan bimbingan klasikal bertemakan bergaul sesuai dengan ajaran agama. Ini merupakan bimbingan pribadi dengan harapan atau tujuan layanan pada pagi hari ini yang pertama yaitu mengetahui pentingnya bergaul sesuai dengan kaidah ajaran agama. Yang kedua yaitu bergaul sesuai dengan kaidah ajaran agamanya. Tadi saya sampaikan bahwa minggu yang lalu kita sudah belajar tentang remaja berprestasi ya. Ya. Jadi remaja ini merupakan perubahan atau masa peralihan dari anak-anak menuju dewasa. Itu di tengah-tengahnya ada remaja ya. Remaja biasanya untuk memperluas dalam pergaulan ini sudah mulai agak lebih luas dibandingkan ketika kalian masih anak-anak. Pada waktu anak-anak mungkin kalian masih berkisar di lingkungan keluarga saja, hanya sebatas mungkin mengenal ayah, ibu, kemudian adik atau saudara-saudara yang ada di rumah kalian. Namun ketika kalian sudah menginjak masa remaja, sudah mulai luas dalam bersosial, sehingga perlu menjaga adab atau norma pergaulan. Saya yakin setiap agama itu mengajarkan adanya yaitu kaidah-kaidah ajaran agama atau norma-norma ya. Kemudian juga berteman atau bersahabat itu sangat penting sekali, sehingga karena tadi saya sampaikan yaitu nilai sosial kalian sudah mulai luas ya. Tidak hanya di lingkungan keluarga, sudah mulai menambah mungkin di lingkungan tetangga, bahkan kalau sudah menginjak remaja seperti di SMP itu akan lebih luas lagi. Bahkan waktu kalian di rumah dengan dibandingkan di lingkungan sosial itu biasanya lebih banyak di lingkungan sosial ya, jarang di rumah. Paling di rumah hanya berapa persen waktu yang kalian pergunakan, yang lainnya adalah di luar rumah. Baik, untuk bergaul sesuai dengan ajaran agama, yang pertama adalah berbuat baik kepada sesama ya. Berbuat baik kepada sesama. Manusia atau kita diciptakan oleh Tuhan di samping sebagai makhluk individu juga sebagai makhluk sosial ya. Makhluk individu ibaratnya kita tidak bisa diganggu
digugat oleh yang lain atau oleh teman, ya, sehingga kita bisa melakukan apa saja, namun juga ada batas-batasnya, ya. Di samping itu juga sosial yang tidak lepas dari orang lain. Sehebat apapun manusia, sepinter apapun manusia, pasti akan membutuhkan orang lain. Walaupun kalian pinternya luar biasa sekali, tetap membutuhkan orang lain, ya. Kemudian juga walaupun kalian, ya, misalnya termasuk manusia super, ya, itu tetap akan membutuhkan orang lain. Sekaya apapun, ya, manusia juga akan membutuhkan orang lain untuk menstabilkan kekayaan agar kekayaannya itu tetap bahkan meningkat, akan membutuhkan orang lain, ya. Misalnya ada yang buruh di tempat kalian, ada yang untuk menjaga warung, untuk setir mobil, ataukah untuk yang lain, ya. Sehingga sekaya apapun juga akan membutuhkan orang lain. Dokter saja yang ahli, dokter itu yang ahli di bidang kesehatan, ketika sakit juga membutuhkan orang lain. Tidak mungkin yaitu dokter sendiri mengobati sendiri, ya. Hanya terbatas dalam hal-hal tertentu bisa mengobati sendiri. Namun seandainya dokter itu sudah tidak bisa apa-apa, tetap akan membutuhkan orang lain, ya. Kemudian juga Tuhan menciptakan kita itu terdiri dari berbagai macam suku, ya. Tidak ada istilahnya itu hanya ada, misalnya di Jawa hanya ada suku Jawa. Walaupun suku Jawa juga penghuninya terdiri dari berbagai macam suku. Makanya agama mengajarkan agar kita selalu saling menghargai, saling menghormati, saling tolong-menolong, ya. Walaupun kita dilahirkan di Jawa, jadi orang Jawa, sekarang banyak yang menetap di suku lain, ya, ataukah mungkin di pulau lain. Sehingga seandainya terjaga masalah keharmonisan, kerjasama, saling tolong-menolong, saling menghormati, kehidupan kita akan sejalan, akan selaras. Kemudian juga manusia diciptakan dengan perbedaan warna kulit, ya. Kalau kalian melihat kulit Pak Wagio itu termasuk kulit yang apa, ya? Mungkin termasuk kulit yang gelap, ya. Ada juga manusia yang diciptakan dengan kulit yang cerah, bahkan ada yang albino atau apa itu, ya. Iya. Namun dengan perbedaan warna kulit tersebut jangan kemudian menjadi bahan ejekan, ya, atau bahan hinaan. Itu merupakan keragaman. Dengan keragaman tersebut sehingga ada ada istilahnya itu warna yang bermacam-macam, ya. Ya, warnanya bermacam-macam. Kalau semuanya nanti kulitnya hitam semuanya itu bagaimana nanti, ya? Iya. Jadi biar variasi. Kemudian seandainya hal itu bisa kalian jaga dengan baik, tadi dari suku yang berbeda-beda, ataukah mungkin bangsa yang berbeda-beda, juga warna kulit yang berbeda-beda, agama tetap mengajarkan, semua agama tetap mengajarkan
agar kita saling menghargai, saling bekerja sama, saling tolong menolong, ya, itu akan berjalan dengan baik. Seandainya hal itu semuanya kalian laksanakan, ya, tidak ada suatu masalah, akan berjalan secara harmonis, tidak akan terjadi pertentangan, ya, bahkan mungkin timbul permasalahan yang lebih luas, tidak akan terjadi. Kemudian yang kedua yaitu adab pergaulan. Tadi saya sampaikan, ya, dalam setiap agama itu akan selalu mengajarkan tentang adab pergaulan. Kalian mungkin sebelum mengenal sekolah sudah belajar di rumah lewat lingkungannya, Pak Kiai mengajarkan tentang adab pergaulan. Setelah kalian mengenal sosial lebih luas, ya, mengenal sekolah lewat Bapak Ibu guru yang mengampu, yaitu tentang pendidikan agama, akan mengajarkan tentang adab pergaulan. Berikut ini ada beberapa hal yang harus kalian perhatikan ketika kalian bergaul, ya. Dalam adab pergaulan, yang pertama yaitu memelihara nilai-nilai susila dan kesopanan. Ketika kita bergaul dengan siapa saja, baik itu anak-anak, ya, yang usianya lebih muda dari kalian, bahkan mungkin masih kecil, tentang nilai-nilai susila dan kesopanan harus kalian jaga dengan baik. Karena kalau tidak, ya, anak-anak atau yang tadi saya katakan usianya lebih muda dari kalian, ketemu dengan kalian akan merasa takut, ya, karena tidak menjaga tentang yaitu tadi kesusilaan dan kesopanan. Apalagi kita kalau sudah bergaul dengan orang yang lebih dewasa, sesama usia saja sebaya kalian juga harus perlu menjaga tentang memelihara nilai susila dan kesopanan, ya. Yang kedua yaitu menjaga nama baik diri sendiri dan keluarga. Ketika kita sudah mampu menjaga nama baik diri sendiri, tentu saja itu sudah ikut menjaga nama baik keluarga. Kalau nama diri kalian baik, keluarga langsung terbawa menjadi baik. Namun sebaliknya, ketika nama baik diri sendiri itu jelek, bahkan rusak, ya, keluarga itu akan ikut terbawa. Ya. Kelihatannya tidak hanya keluarga dalam forum yang kecil atau keluarga kalian sendiri, itu akan membawa keluarga secara luas, baik mungkin saudara atau desa, ya, ataukah juga sekolah. Ketika kalian mungkin nama baiknya itu menjadi jelek di suatu tempat, akhirnya akan ditelusuri dari keluarga siapa, kemudian desa mana, anak ini sekolah di mana. Apalagi kalau itu terjadi dalam waktu belajar, dalam waktu sekolah, ya, langsung akan dicari sekolahnya. Pernah terjadi dalam waktu belajar, ya, kalian ada yang jatuh dari motor, goncengan, ya, Pak Guru baru ada di sekolah, tiba-tiba ditelepon, ya, ada yang menelepon saya, Pak ini ada anaknya yang kecelakaan di sini, mohon untuk segera dikunjungi, betul atau salah. Nah ini kelihatannya hanya perbuatan individu, ya, perbuatan kalian, tapi ketika kalian sudah mengalami suatu, tadi saya katakan mungkin kejelekan, ya, itu sudah akan melibatkan keluarga, desa, kemudian sekolah yang ada. Maka dari itu, jagalah baik-baik sehingga
tidak akan melibatkan orang lain. Ya. Kemudian yang ketiga, yaitu sebagai anak laki-laki hendaknya ini dapat menempatkan diri sebagai pelindung terhadap anak perempuan. Jangan justru malah mengganggu. Ya. Ini rata-rata kebanyakan remaja justru mengganggu. Seharusnya kalian sebagai pelindung. Ya. Kita harus ingat di saat sekarang kita hidup di abad modern. Ya. Semuanya sudah menggunakan sosial media. Orang-orang sudah canggih dalam jual beli saja, sudah tidak pergi kemana-mana langsung mendapatkan barang, bisa transaksi. Hanya ingin makan saja sudah sampai rumah, butuh apa-apa sudah sampai di rumah. Bahkan anak-anak kecil yang belum bisa berbicara saja, ya, itu sudah bisa memainkan HP. Ya, kemarin saja Pak Guru di sekolah, ya, kebetulan dengan anak kecil yang paling baru berusia sekitar 1 tahun lebih, sudah bisa memainkan HP dengan menunjukkan gambar-gambar, ya. Ini yang harus diklik, ini yang harus diklik, sudah bisa menunjukkan seperti itu. Padahal belum bisa mengenal huruf, belum bisa mengenal angka, tapi sudah bisa menunjukkan bahwa ini seperti ini seperti ini. Nah ini, jadi belum mengenal lingkungan sekolah, belum belajar di sekolah, sudah bisa memainkan HP. Apalagi kalian yang sudah mengenal huruf, mengenal angka, dan mengenal kode-kode tertentu, bahkan sudah luar biasa bisa memainkan HP. Ya. Maka dari itu ketika kalian melakukan suatu kesalahan, ya jangan kemudian langsung menyalahkan orang lain karena kalian sudah justru lebih luas dibandingkan dengan Bapak Ibu Guru, apalagi dibandingkan dengan Pak Wagio, ya yang produksi lama, sehingga dengan HP saja itu masih bingung, berbeda dengan kalian. Ya. Kemudian berikutnya yaitu ada pergaulan dengan kawan dan tetangga. Ya. Tadi di depan sudah saya singgung, ya. Sebagai makhluk sosial, mau tidak mau, lama-kelamaan kita bersosialnya akan lebih jauh dan lebih luas, tidak hanya berada di lingkungan sendiri. Namun seluas apapun, sejauh apapun, ya, saudara kita yang paling dekat siapa ya? Iya, saudara kita yang paling dekat adalah tetangga. Walaupun kalian saudaranya semuanya orang mampu semuanya, kaya semuanya, berada semuanya. Mungkin ada di Jakarta, ada di Bandung, ada di Surabaya, ada di Kalimantan, bahkan ada di Arab, ada di Malaysia, ada di Korea, dengan harta yang sangat banyak sekali. Namun saudara yang paling dekat adalah tetangga. Maka dari itu kita jaga adab pergaulan dengan tetangga. Jangan sampai menyakiti, bahkan dengan tetangga tidak kenal, tidak akur. Iya. Coba seandainya kita sedikit saja sakit, ya, yang kita butuhkan adalah tetangga, karena di lingkungan rumah mungkin sudah tidak ada atau tidak bisa, ya, untuk membantu kalian. Mau tidak mau adalah tetangga. Itu dalam kondisi sedih. Dalam kondisi bahagia saja yang kalian butuhkan adalah tetangga. Tidak mungkin, ya, kalian dalam kondisi sedih, sakit, kemudian menelepon saudara kalian yang ada di Korea, yang ada di Arab, yang ada di Malaysia untuk cepat pulang. Saya sudah tidak bisa apa-apa, saya ingin ke rumah sakit, tidak ada yang bisa mengantar. Satu-satunya adalah saudara yang paling dekat adalah
tetangga. Maka dari itu jagalah keharmonisan dengan tetangga. Kemudian ada beberapa tentang kebebasan-kebebasan individu ini yang dapat mengganggu, yaitu individu lain. Walaupun kalian sebagai makhluk individu yang tidak boleh ya diganggu oleh orang lain, tapi sementara kita juga tidak boleh mengganggu orang lain. Nah, ini ada batasan-batasan walaupun kalian punya kebebasan-kebebasan ya. Silakan misalnya kalian bebas, ya, tapi juga tidak boleh mengganggu individu yang lain. Sebagai contoh misalnya yaitu membunyikan musik kesukaan kita dengan keras-keras. Ya, kadang-kadang bertanya di pagi-pagi hari, ada yang hajatan, oh ya kok kelihatannya musik keras sekali. Sampai di sekolah kadang-kadang terdengar ya. Iya. Nah ini kalau misalnya tidak pas waktu yang digunakan, seandainya membunyikan musik keras juga akan mengganggu individu lain. Apalagi kadang-kadang individu yang lain baru merasakan kesedihan atau sakit ya. Ya cukup sajalah kita ketika membunyikan musik untuk hiburan kita, cukup bisa kita dengarkan sendiri ya, ataukah mungkin satu keluarga nggak masalah ya. Sehingga kita akan merasa nyaman, tidak mengganggu orang lain atau individu yang lain. Kemudian yang kedua yaitu dengan cara berteriak-teriak ya. Pulang sekolah jam 2 banyak orang-orang yang baru istirahat, kalian pulang saja dengan teriak-teriak, tiba-tiba mendorong pintu seenaknya sendiri, membuat orang lain menjadi kaget ya. Atau di tengah malam kalian pulang habis begadang berteriak-teriak, bahkan sambil membunyikan musik di HP keras ya, orang lain akan kaget. Apalagi kalian tidak terbiasa seperti itu, kaget. Ada apa ya? Padahal tetangga kita baru pada istirahat ya. Maka dari itu adab pergaulan kita terapkan dengan baik sehingga tidak mengganggu individu yang lain. Kemudian berikutnya yaitu tidak membantu kesulitan tetangga. Ketika tetangga kita merasa kesulitan, kita cuek, pura-pura tidak tahu, pura-pura tidak melihat ya. Padahal benar-benar butuh bantuan dari kalian. Apalagi lingkungan yang lain mungkin jauh, kalian adalah yang terdekat dengan tetangga. Seharusnya kalian langsung yaitu melihat kondisinya itu seperti apa, perlu bantuan tidak ya. Orang itu padahal betul-betul menginginkan bantuan dari kalian, namun kalian pura-pura tidak tahu, pura-pura tidak melihat ya. Namun dengan tadi kalian menerapkan adab pergaulan dengan baik, akhirnya kalian membantu tetangga sehingga bisa berjalan dengan harmonis ya. Kemudian yang berikutnya yaitu sering mencemooh, iya, sering mencemooh, ataukah mungkin yaitu apa ya, membuat cerita jelek pada orang lain ya. Ya ini seharusnya tidak terjadi. Apalagi kita bertetangga, tadi saya sampaikan di depan adalah saudara yang paling dekat adalah tetangga. Kemudian ada hal-hal yang perlu dijaga dalam pergaulan. Hal-hal yang perlu dijaga dalam pergaulan. Dalam pergaulan kita seharusnya ramah tamah ya. Kemudian juga murah senyum, lemah lembut
terhadap siapapun. Ya. Ramah tamah, murah senyum, ya. Kemudian juga lemah lembut, baik itu terhadap usia di bawah kalian, baik terhadap usia sesama kalian, bahkan kepada orang yang lebih dewasa. Karena kalau kalian bergaul dengan anak yang lebih muda, kemudian kalian dengan karakter yang menakutkan, anak itu juga tidak mau bergaul dengan kalian, akan merasa takut. Namun sebaliknya dengan kalian lemah lembut, ramah tamah, dengan murah senyum, ya, anak itu akan senang bergaul dengan kalian, ya. Kemudian yang kedua, tidak menyakiti orang lain dengan kata-kata dan perbuatan. Ini saya sering mendengar ketika di sekolahan, ya, kalian secara tidak langsung kadang-kadang kalian menyakiti teman dengan kata-kata. Mungkin menurut kalian kata-kata itu tidak menyakitkan, namun menurut orang lain yang mendengar atau yang menerima itu merasa sakit. Seharusnya hal itu tidak terjadi. Maka dari itu ketika kita mau berbicara dengan teman juga kita harus berpikir dulu, kira-kira untuk orang itu, untuk anak itu kata-kata menjadi hal biasa atau bukan, ya. Mungkin bagi mereka yang sudah terbiasa dengan kata-kata itu nggak masalah, tapi ada beberapa orang, ada beberapa anak dengan kata-kata itu merasa sakit, ya. Itu tidak boleh, ya. Kemudian juga tadi tidak menyakiti dengan perbuatan. Ini refleks kalian. Nah, refleks kalian itu kadang-kadang muncul secara tiba-tiba. Nek cara Jawa ini plak-plak, ya, tidak ada masalah apa-apa, tiba-tiba mukul, tiba-tiba nyubit. Ada orang jalan saja kaki kita lempar. Ketika teman kita jatuh merasa bangga. Seharusnya hal itu nggak boleh terjadi, iya, karena itu juga berbahaya. Ketika pernah terjadi seperti itu, akhirnya orang atau anak tadi terhadap kalian akan menjauh, enggan untuk bergaul. Kemudian berkata jujur, tidak menipu, dan tidak mengingkari janji. Besok pagi, ya, kalian diharapkan untuk datang ke sekolah, misalnya, ya. Jawabnya itu sudah mantap. Insya Allah Pak, besok pagi saya datang. Ditunggu sampai agak siang, bahkan sampai teman-teman sudah tidak ada, tetap tidak datang. Lah ini kata-katanya saja mantap, insya Allah Pak. Ya. Ini banyak terjadi, ya. Insya Allah Pak, besok Kamis beres, saya mengumpulkan foto. Sampai hari ini, detik ini pun belum terkumpul. Nah, ini Pak Guru harus bilang bagaimana, berbicara bagaimana, ya. Padahal sudah hampir setiap saat, ya, saya kirimi WA secara capri, belum muncul. Nah, ini mengingkari janji. Kalau hal demikian berulang-ulang, nanti orang lain akan merasa sakit hati, tidak percaya. Janjinya gimana ya? Kelihatannya sudah insya Allah. Itu untuk alasan saja, ya, untuk alasan saja. Ya. Kemudian berikutnya, tidak melanggar hak dan kewajiban orang lain. Ya. Orang lain punya hak, ya, diberi kesempatan haknya. Kewajibannya juga demikian. Jangan kemudian kalian rampas atau kalian langgar. Untuk berikutnya, mengembangkan sifat saling memaafkan. Bagaimana cara mengembangkan sifat saling memaafkan?
Ini ada apa ya? Cara-cara meminta maaf kepada orang lain ya. Cara-cara meminta maaf kepada orang lain. Kalian sudah ingin meminta maaf kepada orang lain, seharusnya ekspresi wajah ya harus dirubah. Jangan kemudian mau minta maaf saja dengan ekspresi wajah yang serem ya. Nanti orang lain akan ketakutan, tidak mau menemui ya. Oke, yang pertama yaitu mendatangi sendiri orang tersebut dengan sikap sopan, santun, tutur kata yang lemah lembut. Ya, mendatangi sendiri kalau berani. Ya. Mencoba mendatangi sendiri atau mengunjungi sendiri ke tempat orang lain yang merasa kalian tadi bersalah pada siapa. Kira-kira berani tidak? Dengan yaitu tadi sopan santun, lemah lembut. Namun tadi saya sampaikan dengan mau minta maaf kok dengan ekspresi wajah yang serem. Ya walaupun pintu diketuk, orang lain hanya melihat saja mungkin dari jendela, akhirnya nggak dijawab, nggak dibukakan pintu. Khawatir nanti akan timbul permasalahan baru yang lebih berat. Ya. Namun ketika ekspresinya mungkin wajar-wajar saja, bahkan kelihatan senyum ya, akan dibukakan pintu dengan salam, akhirnya dijawab. Bahkan mungkin kalian disuruh masuk, kemudian disuruh duduk ya, bahkan diajak ngobrol lebih lama ya. Karena dari ekspresi wajah ya. Karena ekspresi wajah itu menunjukkan bahwa kadang-kadang apa yang ada di dalam hati kita itu akan muncul di wajah kalian ya. Ketika kalian merasa sakit padahal tidak ada luka ya, tidak ada luka. Orang lain melihat tidak ada luka sama sekali. Namun kalian merasa sakit ada di bagian dalam, mungkin perut kalian sakit. Ekspresi wajah saja sudah kelihatan. Ini orang kelihatannya kesakitan. Akan bertanya ya. Iya. Jadi ketika kalian mau minta maaf juga ekspresi wajah harus kalian rubah sehingga menunjukkan kalian wajahnya wajah tenang, wajah senyum ya. Akhirnya bisa diterima. Kemudian yang kedua, mendatangi orang dengan didampingi orang yang lebih dewasa. Ya. Ketika kalian mungkin tidak berani datang sendiri, mengajak orang yang lebih dewasa untuk mendampingi, sehingga tidak akan timbul prasangka buruk. Iya, langsung mungkin keluarga juga bisa menerima. Bukan keluarga akhirnya akan menafsirkan, datang ke sini sambil membawa bolo, enggak ya. Iya, ingin menyelesaikan suatu permasalahan agar diketahui oleh orang lain, sehingga antara si A dan si B sudah tidak ada masalah. Akhirnya timbul kenyamanan, bahkan menjadi teman yang baik, teman yang akrab. Kemudian yang ketiga, melalui perantara orang lain, baik mungkin lisan maupun tulisan ya. Mungkin kalian untuk minta maaf sendiri nggak berani, kemudian mau mengajak orang lain yang lebih dewasa tidak sempat, akhirnya minta perantaraan orang lain. Mas, saya minta tolonglah, saya nggak berani untuk datang ke sana untuk dimintakan maaf kepada si A. Akhirnya dengan perantaraan orang lain sampai. Kemudian setelah kita jumpa ya, mulai kita berani untuk menyampaikan bahwa maaf kemarin saya tidak berani atau belum berani meminta maaf sendiri ya. Soalnya nanti timbul permasalahan baru, akhirnya saya minta bantuan pada orang lain. Yang keempat, bisa melalui media ya, mungkin HP ya, mungkin melalui kalau di di zaman sekarang mungkin lebih
lebih berani melalui HP ya, karena tidak jumpa dengan orangnya. Biasa ya kalian ketika naik di WA, baik yang grup atau Japri ya, sampai kadang-kadang Pak Wagio kesuh ya, di saat-saat mungkin baru untuk komunikasi dengan teman, tiba-tiba kalian munculnya kalau mungkin itu istilahnya mendukung dalam pembicaraan tadi, kadang-kadang dengan stiker yang warna stiker yang sudah nggak benar ya akhirnya ya udah timbul permasalahan, Pak Wagio akhirnya lewat Japri untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Jadi silakanlah ketika kalian menggunakan media mungkin berupa HP ya, kita manfaatkan sesuai dengan kebutuhan. Kalau di grup yang tujuannya untuk belajar ya kemudian jangan kemudian kalian unggah stiker yang macam-macam ya, nanti banyak yang protes ya, Kalau kalian ingin unggah stiker ya lewat Japri saja biar diketahui oleh teman kalian yang dituju. Oke, sampai di sini dulu tentang bergaul sesuai dengan ajaran agama. Insya Allah ketika kalian bergaul, bersahabat dengan mungkin yang lebih muda, dengan teman kalian yang seusia, bahkan mungkin dengan orang yang lebih dewasa ya, kalau kalian menerapkan pergaulan dengan kaidah ajaran agama, insya Allah kalian akan bisa diterima oleh semuanya, oleh semua lapisan masyarakat, oleh semua individu, bahkan kalian akan menjadi nyaman, temannya akan lebih banyak, bahkan bisa lebih luas lagi ya. Mungkin sampai di sini dulu, seandainya nanti kalian ada pertanyaan, ada hal yang perlu disampaikan, bisa lewat grup, bisa lewat Japri ya, melalui nomor HP yang sudah kalian miliki. Oke, kita akhiri perjumpaan kali ini dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.